Halo semua, selamat datang kembali di Dokumen Malam. Pada episode kali ini, video pertama gua di tahun 2025 yang semoga channel ini selalu menghibur dan menambah wawasan pengetahuan seputar dunia kriminal internasional. Untuk kali ini kita nggak akan bahas El Taco dan El Elan lagi, melainkan episode kali ini spesial. Kita akan membahas perjalanan karir seorang drug dealer sekaligus bos senjata asal Timur Tengah yang bernama Munzir Al-Qasar. Pastiin kalian nonton video ini sampai akhir ya, karena perjalanan kriminal orang ini benar-benar bisa dibilang gila dan juga sangat keren. Karena sekelas intelijennya Amerika dan juga Israel saat itu dibikin kesulitan untuk menangkap dan menguak semua kasusnya. Ya udahlah ya, nggak usah berpanjang lebar lagi di awal. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi gue ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Kalau biasanya kita sering mendengar cerita seorang bos kriminal yang terlahir dari keluarga yang miskin, tidak berpendidikan, lingkungan yang keras, kayak misalnya Pablo Escobar, El Chapo, atau bahkan El Mencho, yang mereka ini harus benar-benar survive dan terpaksa melakukan pekerjaan kotor demi menyambung hidup. Maka cerita dari orang ini sangat-sangat berbeda jauh cuy, karena latar belakang keluarganya sendiri adalah keluarga yang sangat terpandang dan terhormat di negara Suriah. Bahkan kalau lu tahu ya bre ya, bapaknya si Munzir ini adalah seorang duta besarnya Suriah di India saat masa pemerintahan Presiden Hafez Al-Assad. Selain itu, di bidang akademis, orang ini juga nggak main-main bre. Selain menguasai 5 bahasa dan memiliki 3 paspor kewarganegaraan yang berbeda, Munzir Al-Qasar adalah mahasiswa lulusan Fakultas Hukum dari perguruan tinggi ternama di Roma, Italia. Jadi ya, kalau kita lihat sekilas dari backgroundnya saja yang bener-bener keren banget, harusnya orang ini tuh nggak bakalan jadi seorang bos penjahat dan menjadi buronan FBI dan juga DEA. Tapi ya sekali lagi, jangan melihat seseorang itu dari masa lalunya atau hanya karena dia anak siapa dan punya gelar pendidikan apa. Bahkan temen gue pernah bilang kalau orang yang pinter dan punya duit banyak itu bisa bukan hanya mudah melakukan kejahatan, namun mereka juga mudah untuk memprediksi, memanipulasi, dan mengcounter dampak dari perbuatan jahatnya seolah-olah menjadi perbuatan baik. Dan itulah bahayanya orang yang pinter sekaligus memiliki uang yang banyak kalau mereka benar-benar niat untuk melakukan kejahatan. Dan contohnya yang baru-baru ini terjadi. Saya Tifal Solesal melanjutkan Kompas Petang Saudara. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo merespons dirinya masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia yang dirilis. Terus menurut beberapa sumber yang dipercaya, sebelum dia menjadi tokoh kriminal yang sangat terkenal, Munzir diketahui memiliki kebiasaan buruk mencuri sekaligus menjadi drug dealer kecil-kecilan bersama dengan kakaknya yang bernama Ghassan. Namun siapa sangka bisnis narkoboy yang pada awalnya kecil-kecilan dari mulai receh-recehan berubah menjadi bisnis yang berkembang dan menghasilkan profit yang sangat besar bagi dua saudara ini. Namun dikala itu Munzir menjadi orang yang sangat ambisius dan yakin jika jalan hidupnya adalah di dunia kriminal. Sementara kakaknya yaitu Ghassan yang memiliki prinsip lain justru memilih berhenti dari dunia kriminal, yang kemudian ia membangun bisnis lain yang lebih aman. Dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1970-an, Munzir yang semakin sukses dengan dunia bisnis narkoboy kini memperlebar sayapnya ke dunia senjata. Kejadian ini bermula saat dirinya dikontak oleh seorang penyuplai bos ganja dari negara Lebanon. Kontak tersebut mengatakan jika anak buahnya tengah mengalami konflik dan membutuhkan senjata dalam waktu yang dekat. Munzir yang melihat peluang bisnis baru segera mengambil kesempatan tersebut dan mengirim pasokan senjata sebagai kesepakatan pembayaran. Dan dikatakan saat itu Munzir mendapatkan bantuan dari teman ayahnya yang bekerja sebagai seorang duta besar di Kanada. Ia kemudian
kemudian mengirim senjata berupa 400 unit senapan otomatis AK-47, 100 unit peluncur roket anti-tank, dan 200 butir granat. Nama seorang Munzir Al-Qasar yang dulu hanya dikenal sebagai penjual narkoboy kini menjelma sebagai bos senjata. Ia bahkan memiliki beberapa kenalan orang pemerintahan dari berbagai negara untuk melancarkan bisnisnya. Ia bahkan pernah melakukan kesepakatan besar dengan dua orang penting di Kementerian Pertahanan negara Yaman dan juga negara Polandia. Ceritanya saat itu negara Yaman tengah mengalami konflik perang dan membutuhkan pasokan senjata serta amunisi dengan jumlah yang sangat besar. Sementara itu di sisi lain, Menteri Polandia yang korup tahu bahwa negaranya memiliki pasokan senjata yang berlimpah dan membutuhkan seorang penghubung. Dan simpelnya dia ingin meraup keuntungan pribadi dari situasi tersebut dan menjadikan Munzir Al-Qasar sebagai pihak yang ketiga. Dan dari situlah Munzir kemudian membeli ribuan senjata dari negara Polandia menggunakan dokumen palsu, lalu menjualnya ke negara Yaman melalui perantara Menteri Pertahanan yang juga sama-sama korup. Selama dekade itulah Munzir mendadak menjadi sultan kaya raya dari penjualan obat dan juga senjata. Namun sekali lagi ambisi dan tujuan hidupnya tetaplah sama, uang, dan uang. Bahkan dia sendiri yang mengatakan jika ada negara yang sedang mengalami konflik perang, maka disitulah ada kesepakatan dan juga uang. Bisnis senjata terus berjalan dan semakin membuatnya kaya raya. Ia bahkan dijuluki sebagai The Prince of Marbella atau pangerannya kota Marbella karena saat itu dia memiliki istana megah di Marbella, Spanyol, dan memiliki harta yang sangat fantastis. Julukan The Godfather of Extremism atau sebutan bagi seorang tokoh sentral yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan paham ekstremis, baik melalui ideologi, jaringan organisasi, atau tindakan yang mempengaruhi gerakan ekstremisme secara global atau regional. Julukan ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang jurnalis yang bernama Manfred Moren, penulis buku yang berjudul The Godfather of Terror, sekaligus orang yang mengatakan jika kemungkinan besar hal yang membuat Munzir menjadi sosok yang begitu ekstremis adalah karena alasan dasar, hasrat, atau keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Selain itu, julukan The Godfather of Extremism ini melekat kuat dalam diri seorang Munzir disebabkan oleh dua peristiwa besar yang melibatkan dirinya. Peristiwa pertama terjadi di bulan Oktober tahun 1985, di mana saat itu 4 anggota Front Pembebasan Palestina berhasil membajak kapal pesiar mewah milik negara Italia dan menyandra ratusan penumpang dan juga awak kapal saat mereka tengah berlabuh di dermaga Mesir. Sang pemimpin pembajakan yang bernama Abu Abbas menuntut untuk melepaskan 50 orang anggota Front Pembebasan Palestina yang saat itu ditahan oleh militer Israel. Namun sayangnya tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah Israel yang kemudian berujung tewasnya seorang pria Yahudi berkebangsaan Amerika bernama Leon Klinghoffer dan jasadnya ini dibuang ke laut. Negosiasi panjang dan rumit kemudian terjadi di mana negara Mesir yang menjadi pihak netral dari dua negara tersebut. Setelah menghabiskan kurang lebih 2 hari bernegosiasi, kesepakatan pun pada akhirnya terwujud di mana Israel berjanji akan melepaskan 50 tahanan Front Pembebasan Palestina. Sementara itu Muhammad Zaidan atau Abu Abbas ini beserta 4 orang pembajak harus pergi meninggalkan kapal dan terbang ke wilayah Tunisia menggunakan pesawat komersil milik negara Mesir yang telah disediakan. Namun di tengah perjalanan menuju ke wilayah Tunisia, pesawat tersebut dicegat oleh 2 unit pasukan jet tempur F-14 Raptor milik Amerika yang diterbangkan melalui kapal Indo-USS Saratoga dan memaksa sang pilot untuk mendaratkan pesawatnya ke pangkalan udara negara Italia. Setelah bernegosiasi dengan otoritas keamanan Italia, 4 orang pembajak pada akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu Abu Abbas atau Muhammad Zaidan diizinkan untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Tunisia. Dan meskipun tindakan tersebut mendapatkan kecaman keras dari Presiden Amerika, pemerintah Italia kemudian menjelaskan jika langkah tersebut merupakan opsi yang terbaik tanpa adanya letusan senjata. Singkat cerita, keempat tersangka pembajakan kapal pada akhirnya diadili di negara Italia. Namun hal yang sangat mencengangkan adalah mereka mengaku bahwa Munzirlah yang telah menyediakan
mengumpulkan senjata dan merencanakan semua aksi ini. Dan ya bisa dipastikan karena kesaksian tersebut polisi kemudian menangkap Munzir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ia kemudian dibawa ke Spanyol untuk diadili secara hukum dan mendapat ancaman hukuman berat jika semuanya terbukti benar. Namun ya lagi-lagi dengan semua kecerdasan dan juga bantuan para mitra bisnisnya, Munzir dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti-bukti dan menganggap jika tuduhan tersebut adalah bohong. Ia bahkan mendapatkan dukungan kuat dari Abu Abbas, sang pemimpin Front Pembebasan Palestina saat itu. Abu Abbas mengatakan jika Munzir adalah orang yang sangat-sangat berjasa bagi negaranya. Dia adalah seorang pahlawan bagi masyarakat Arab dan tidak ada yang boleh mengatakan jika Al-Qasar adalah seorang ekstremis. Namun dengan pembelaan tersebut justru Munzir ini mendapatkan masalah baru guys. Masalah yang benar-benar rumit. Di tahun 1986, Pengadilan Pusat Negara Prancis menjatuhi hukuman bersalah kepada Munzir Al-Qasar dengan tuduhan telah memasok senjata kepada Abu Abbas dan anak buahnya untuk menghabisi para petinggi Eropa di Palestina. Namun sekali lagi, di dalam persidangan orang ini membungkam semua jaksa dan juga hakim. Matanya saat itu menatap tajam dan membuat siapapun bertekuk lutut di hadapannya. Begitu kuatnya orang ini di mata dunia saat itu sampai-sampai Presiden Amerika sendiri yaitu Ronald Reagan pernah meminta jasanya untuk menjadi orang ketiga sekaligus terlibat langsung dalam skandal politik terbesar dalam sejarah negara Amerika. Di masa itu, tepatnya di tahun 1980-an sampai dengan tahun 1988, negara Iran terlibat dalam perang panjang melawan negara Irak. Amerika yang kita tahu bersama mendukung negara Irak justru terlibat dalam skandal penjualan senjata ke negara Iran secara diam-diam. Dan tebak siapa yang dipercaya dalam operasi rahasia ini? Tak lain dan tak bukan, dia adalah Munzir Al-Qasar. Uang kompensasi yang berhasil dikantongi oleh Munzir saat itu sekitar 15 juta dolar atau sekitar 240 miliar rupiah. Namun maksud terselubung Amerika saat itu kemudian terbongkar setelah skandal besar ini terkuak. Maksud dan tujuan Amerika saat itu ternyata adalah untuk membebaskan warga negaranya yang ditahan oleh milisi Iran di Lebanon. Dan ya sekali lagi, orang yang bisa menjalankan misi ini dengan baik adalah seorang Munzir Al-Qasar. Sementara semua negara di dunia menghakimi Amerika karena telah melanggar hukum domestik dan menimbulkan kontroversi moral, Munzir Al-Qasar adalah pihak yang paling diuntungkan dan sama sekali tidak tersentuh oleh siapapun. Dikatakan saking kayanya orang ini, di tahun itu Munzir memiliki kekayaan sekitar 26 miliar dolar Amerika dan jika dihitung menurut kurs saat ini mungkin nilainya sekitar 100 miliar dolar atau sekitar 1 kuadriliun 600 triliun lebih. Namun jumlah kekayaan tersebut diperkirakan masih belum final karena di tahun itu jugalah Munzir kembali mendapatkan puluhan juta dolar dari penjualan senjatanya ke beberapa negara konflik di Eropa seperti Kroasia, Bosnia, Somalia, Chad, Guatemala, Iran, Lebanon, Sri Lanka, Suriah, dan bahkan juga Yaman. Tetapi sangat disayangkan guys, di tahun itu jugalah Munzir dan keluarganya harus angkat kaki dari negara Spanyol karena dia terbukti telah mendanai dan memasok senjata kepada kelompok ekstremis Basque, sebuah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan tanah Basque, sebuah tempat yang berada di wilayah utara negara Spanyol dan juga Prancis, di mana kelompok ini terbukti telah menghabisi 800 orang warga sipil, polisi, dan para politisi negara Spanyol. 3 orang saksi kuat yang saat itu diharapkan dapat membuat Munzir dipenjara, nyatanya malah menghilang secara misterius. 1 orang dinyatakan tewas akibat jatuh dari ketinggian lantai 4, 1 lainnya tertabrak sebuah mobil, sementara sisanya menghilang secara misterius. Konspirasi atas meninggalnya para saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan nama besar seorang bos senjata yang memiliki ratusan pembunuh bayaran di seluruh penjuru dunia yang dapat dengan mudah menutup mulut siapapun yang berani berurusan dengannya. Dan ya sekali lagi, orang ini berhasil keluar dari semua masalah dengan sangat-sangat mudah. Namun semenjak peristiwa tersebut, Munzir kemudian memutuskan untuk pindah ke negara Argentina dan meminta perlindungan dari mantan presiden Argentina yaitu Carlos Menem yang juga menjadi sahabat baiknya.
Ini adalah perkataan yang dikutip paling ikonik saat Munzir Alkasar menghadapi hakim di Pengadilan Internasional Den Haag. Orang ini sangatlah kuat dan tidak ada satupun yang bisa memenjarakannya. Bahkan sekelas PBB saja saat itu sangat kesulitan untuk membuktikan semua kejahatan Munzir Alkasar. Namun ya sekali lagi, setiap era ada masanya, setiap masa pasti ada eranya. Semakin tinggi sebuah pohon maka semakin besar pula tiupan angin yang menghempasnya. Dan itulah yang terjadi juga pada seorang Munzir Alkasar, di mana setelah Presiden Irak Saddam Hussein digulingkan, pemerintah Irak yang baru secara sah mengeluarkan surat peringatan terbuka kepada Munzir untuk tidak lagi menjual senjatanya kepada Garda Republik Saddam Hussein. Bahkan seorang penasihat keamanan pemerintah Irak yang bernama Ma'ak al-Robi mengatakan jika Munzir telah mendanai para pemberontak dan mereka memiliki cukup bukti kuat tentang semua aktivitas kriminal Munzir, dari mulai menjual, memberikan dukungan politik sampai dengan tuduhan kerjasama. Namun bukan Munzir Alkasar namanya jika ia takut dengan semua ancaman-ancaman tersebut. Peringatan keras tersebut justru ia tanggapi dengan pasokan senjata baru yang terus ia kirim untuk sahabatnya, yaitu Sabawi Ibrahim Al-Hasan Ali, sepupu dari Saddam Hussein sekaligus pemimpin pemberontak yang menolak pemerintah Iran yang baru. Dan ya, pada final endingnya serangkaian kejadian 9/11 di tahun 2001 secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Termasuk di sini adalah memungkinkan hukum Amerika untuk menangkap seorang tersangka yang bersembunyi dan beroperasi di luar negeri untuk dibawa kembali ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dan atas dasar hukum tersebutlah DEA kemudian segera bertindak cepat untuk menangkap Munzir yang memang sudah lama memasok sebagian besar narkoboynya ke Amerika. Mereka kemudian membuat skema penjebakan yang rumit di tahun 2006 dan pada akhirnya berhasil membawa Munzir ke Amerika Serikat di bulan November tahun 2008. Dikatakan saking sulitnya untuk menangkap orang ini, bahkan sekelas DEA dan juga dibantu semua intelijen negara sekutunya, mereka harus membutuhkan sekitar waktu 2 tahun lebih untuk menangkap dan membawa Munzir Alkasar ke pengadilan federal. Dengan dakwaan berat telah memasok sebagian besar narkoboynya ke Amerika, Munzir dijatuhi hukuman penjara sekitar 30 tahun lamanya. Sementara itu Amerika juga menyita semua aset yang dimiliki oleh Munzir yang saat itu ditaksir mencapai ratusan miliar dolar. Mungkin dari kalian menanggapi bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan semua kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Dan sebenarnya orang ini bisa dipenjara seumur hidup guys, jika saja dia tidak memiliki semua rahasia busuk Amerika Serikat. Yang mana kita tahu sendiri, Munzir jugalah yang dulu membantu para pejabat Amerika, termasuk Presiden Ronald Reagan, untuk menyelundupkan senjatanya ke Iran. Hukuman 30 tahun tersebut dinilai atas dasar kesepakatan antara pemerintah AS yang tidak ingin rahasia busuknya diketahui oleh semua orang. Namun sampai dengan saat ini, semua orang juga paham yang lebih busuk dan lebih kejam dari seorang Munzir Alkasar tak lain adalah mereka, para pemerintah Amerika itu sendiri. Dan ya, itulah tadi guys serangkaian cerita dari seorang Munzir Alkasar, bos senjata sekaligus bos narkoboy paling kaya dan ditakuti pada masanya. Tulis apa pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di episode Dokumen Malam berikutnya. Bye bye.